Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyelesaikan satu kitab tauhid yang kemarin dah selesai. Sekarang kita masuk kepada tauhid lis-saf salis yang jilid 3. Jilid 3 ini ada 5 fasal. Pasal pertama, penyelewengan dalam hidup manusia. Pasal kedua, syirik, definisi dan pembagiannya. Yang ketiga, kufur, definisi dan pembagiannya. Yang keempat, nifak, definisi dan pembagiannya. Yang kelima, menerangkan hakikat setiap dari bahasa jahiliyah, fisik, dolal, riddah, pembagiannya dan hukum-hukumnya. Insyaallah kitab yang ini kita tamatkan juga pada waktu yang akan datang, mulai hari ini. Untuk itu bersabarlah menuntut ilmu karena isinya mantap insyaallah. Sambil berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kemudian jangan tinggalkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini Buya terangkan sama antum semua, Buya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan dakwah kita di Sumatera Barat. Nampaknya seluruh Sumatera Barat hari ini sudah dimasuki oleh dakwah salaf di setiap negeri. Coba saya hitung 1 sampai terakhir. Pertama di Payakumbuh sudah masuk dakwah salaf. Kedua Bukit Tinggi, sudah kemarin situ Buya mengadakan daurah. Ketiga Padang Panjang sudah masuk. Keempat Batu Sangkar. Kelima Lintau. Keenam Sejunjung. Ketujuh Solo. Kedelapan Padang. Kesembilan Pariaman. Kesepuluh Lubuk Basung. Ke-11 Tiku. Ke-12 Danau Meninjau. Danau Meninjau. Kemudian naik ke Pasaman, Painan, pesisir selatan. Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi nampaknya ada dikepung Sumatera Barat oleh dakwah salaf dimanapun tempatnya. Dan belakangan ini kita dapat mendirikan yayasan di Pariaman dengan nama yayasannya Tigo Tungku Sejarangan. Yayasan Tigo Tungku Sejarangan tuh. Tapi bukan nenek mamak cari pantai alim ulama, itu pengertian doh. Al-Quran Sunnah Manhaj Salaf. 3 Tungku Sejarangan, Al-Quran Sunnah Manhaj Salaf. Itu jalan insyaallah. Yang kedua, pondok pesantrennya namanya bagus. Pusaka Tinggi Salafus Saleh. Pusaka Tinggi Salafus Saleh. Apa? Al-Quran Sunnah Manhaj Salaf. Itu nama pondok pesantrennya. Pondok pesantren Pusaka Tinggi Salafus Saleh. Itu kantor yayasannya di tengah-tengah kota Pariaman. Pondoknya kita cari tanah tiram antara Padang dan Pariaman. Nama masjidnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang di dalam hidup beliau dikatakan singa yang selalu menyembunyikan kukunya. Karena orang bagak tapi tidak menengok kegabagakan. Bukti bagaknya ketika Umar pergi Padang Syahara membawa pedang terhunus, siapa yang menyebut Islam saya pancung.
Siapa yang menjadi Muhammad saya pancung. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas dari belakang. Hei singa padang pasir, engkau lemah. Apa? Lemah? Iya, adekmu Fatimah dah masuk Islam. Itu sedang ngaji dia yang sekarang tuh. Dan Khabbab bin Aras. Khabbab bin Aras ni Masya Allah luar biasa. Suaranya bagus. Dia yang mengajar istri, adik enta dan suaminya. Lantas pulang dikertak habis-habisan. Kata Fatimah, yaduka rijis. Tanganmu najis, jangan sentuh Al-Quran. Akhirnya dia minta, di mana Muhammad hari ini? Disebabkan itu Umar masuk Islam. Itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masjid perempuan insya Allah kita namakan Aisyah bintu Abu Bakar. Inilah perkembangan dakwah salaf di Sumatera Barat. Kita sudah dapat mendirikan yayasan baru di tengah-tengah Nagari Tabui. Bersyukur pada Allah. Tapi ada beban berat antum. Antum bantu saya. Karena kami cari lahan kemarin baru dapat 1 hektar. Lebih sedikit. Harga 1 meter 65.000. Yang akan kami lunasi menjelang Ramadan ini. Lebih kurang 800 juta. Nah, berapa jemaah kita ikut? 1 meter 65.000. Kalau di Bangkinang 1 meter 141.000. Yang kita hamal Al-Quran kemarin, insyaAllah begitu kalau nggak salah saya. Jadi malam ini resmi saya bawa antum. Ayo kita menanamkan saham untuk akhirat di Padang Pariaman. Tapi jangan sekarang, besok, hari Sabtu besok. Karena tanda tangan yayasan belum selesai, saya ke sana, kemudian menaruhkan baliho nama pondok yang akan didirikan. Sana insyaallah 3 kali diperkirakan untuk ke Sumatera Barat mulai pertengahan bulan ini untuk menyelesaikan kerja berat itu. Itu dakwah berat kerjanya. Jadi dibuat dek 3 tungku sejarangan do atau politiknya seketek. Ya kalau itu nih disebut Sumatera Barat jengang do ayo do itu nanti 3 tungku sejarangan do. Saya tanya gua kan yo ya tok ya. Ayo. Disebut pusaka tinggi dia Pak Azwar ndak ada tinggi pada itu makan tapi diputar. Pusaka tinggi sapu saleh itu apa? Al-Quran Sunnah, manhaj salaf kan ya. Pusaka tinggi sapu saleh apa Pak Azwar? Kan Al-Quran Sunnah ada manhaj salaf. Ya, iya. Tapi sebut pusaka tinggi itu itu nih yo santiang tu ya. Ayo. Baik itu cara. Jadi alhamdulillah ya kita terus bekerja. Ini orang-orang Medan udah apa namanya menyentar pula. Ustadz Ali Nur. Ayo kita ke Medan lagi, kita kembangkan pula dakwah katanya. Tunggu dulu satu-satu kita selesaikan. Ya, Kampar, Riau secara umum dan Sumatera Barat. Dan itu udah kita jalani. Dan saya udah masuk ke masjid-masjid mereka ada ngaji. Udah kebohong, tuh ada itu, ada FAUD-nya, ada SD-nya, itu selalu. Alhamdulillah, dicokik di Kampar, molotui di Sumatera Barat, kan lama dulu nah, dicokik di Kampar, di pasar Somong di Kampar gua, kan iya, kan di sitan, melintau kawan. Nah, jadi jangan takut bono leh, dakwah selalu dimanapun dia akan berkembang. Makin digeli-goli makin mangki. Makin ditutup makin terbuka. Ini alhamdulillah hamba Allah. Untuk itu ana beri antum PR ya. Dahran. Ya. Kalau bisa 50 meter mau. Ya tambah banyak Azizi. 65.000 per meter. Jadi Sabtu besok kumpulkan kita masukkan ke rekeningnya. Suruh nanti salah seorang anggota kita masukkan ke rekeningnya bahwa antum sudah memberikan infak. Ya saham untuk akhirat. Saham untuk akhirat kita itu hamalatul Quran, hamalatul ilmi di sini. Yang sana kita buka pula. Ya, bagaimanapun itu umat. Ya, sahabat kita yang ngaji. Yang mengatakan Allah di atas.
Ya, Allah di atas. Alhamdulillah. Baiklah akhil aziz, kita teruskan pelajaran kita. Al-inhirafu fi hayatil basyariyah. Inhiraf, melencengnya akidah di dalam kehidupan manusia. Melencengnya tauhid dalam kehidupan manusia. Kapan mulainya? Kapan syirik tadanya? Kapan melencengnya tauhid? Al-aslu fi bani Adam at-tauhid. Nabi Adam dan nenek kita Siti Hawa serta anak cucunya asal keyakinannya tetap tauhid. Tidak ada syirik. Tetap tauhid. Wa huwa al-fitratul lati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Tauhid itu adalah fitrah. Pemberian dari Allah yang Allah ciptakan untuk manusia di atas fitrah tersebut. Fitrah ini kesucian yang tidak akan bisa berubah kalau dia ada unsur kesengajaan untuk merubahnya. Fitrah itu tauhid. Siapa yang bisa merubah? Ayah dan ibu. Orang lain tidak akan bisa merubah. Karena Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir ini dilahirkan dalam keadaan suci tauhid. Fa'abawahu ayah dan ibunya ayyuhawwidanihi membalikkan dia kepada Yahudi, au yunassiranihi membalikkan dia kepada Nasara, au yumajjisanihi membalikkan dia kepada Majusi. Jadi fitrah yang suci dirubah oleh ayah dan ibunya, menjadi anak itu jadi musyrik, berbuat syirik. Kalau dia nanti ditakdir Allah untuk balik Islam, di situ dia disyahadatkan. Karena fitrah dirubah oleh orang tua, masuk Islam disyahadatkan. Yang tidak adalah kita ini yang tidak dirubah fitrah kita oleh ibu dan ayah kita. Kita diwajibkan belajar tauhid. Bukan mengucapkan, belajar tauhid, pahami elok. Itu bedanya. Jadi al-aslu fi bani Adam at-tauhid. Asal anak Adam ini yang dimiliki pertama oleh anak Adam ini tauhid. Yaitu fitrah dari Allah yang Allah ciptakan untuk manusia di atas tauhid itu. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhak lid-din hanifa. Aqim, siap sedia kamu berdiri. Dongaan ka kapalo kate. Lid-din untuk dinul Islam hanif. Hanif itu bahasa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Arti bahasa awak. Lulu hati deh apabila mendengar Al-Quran atau hanif namanya. Lulu hati itu menengok Al-Quran tu. Lulu kuah perasaan gua tanggung-tanggung penerimaan Al-Quran itu namanya hanif. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah dari Allah yang Allah fitrahkan untuk manusia di atas itu. La tabdila, tidak ada satu pun yang bisa menukar. Tak satu pun yang bisa menukar li khalqillah untuk makhluk Allah, ciptaan Allah ini tidak ada. Kalau sudah ada fitrah yang ngomong, tadi anak Muhammad Uwais, ya kan, sesudah azan radio kan ada bunyi-bunyi apa tuh, bunyi alat gendang dari apa tuh, dari Timur Tengah tuh, seruling kah apakah, matikan bah setan. Ada anak kecil, matikan bah setan. Yang itu kita tak sadar mau mempercepat jalan untuk cepat sampai yang terlambat. Sudah azan, berbunyi-bunyilah seruling-seruling tuh. Yang ngomong dia, itu setan bah, matikan. Ini fitrah. Itu yang fitrah. Suci, tidak mau dia diapakan, dinoda-nodai fitrah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Fasyirku, perbuatan syirik dan ahlus syirik tari'un. Ini namanya
tamu yang tidak diundang, itu tarik namanya. Dia syirik itu tidak diundang, dia datang sendiri. Dakhilun, intervensi dia di dalam keyakinan manusia. Tari'un dakhilun ala hazil fitrah. Dia tidak diundang, datang sendiri, dibawa oleh jin iblis dan intervensi dia. Masuk-masukkan dia di fitrah ini. Ingat tuh, jadi syirik itu bukanlah perbuatan manusia awal, tidak. Dia adalah pendatang yang tidak diundang. Posawar, penganyuk. Hah? Tidak diundang nih, ikutnya makan apa? Pola more. Hah? Celengok nama. Celengok. Penganyuk bahasa Kampar. Tiba-tiba je. فأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح. Awal terjadinya syirik dan penyelewengan dari akidah yang sahih terdapat di kaum Nabi Nuh. Karena awal Rasul Nabi Nuh, awal Nabi Adam, awal Rasul Nabi Nuh. Terjadi di kaum Nabi Nuh. Faqad abadu asnama, sungguh mereka beribadah atau menyembah asnam, ya berhala. Sumaja'a Amr bin Luhai al-Khuzai faghayyara dina Ibrahim wa jalab al-asnam ila ardil Arab wa ila ardil Hijaz bisifatin khassah fa'ubidat min dunillah. Tatkala datang seorang manusia yang bernama Amr bin Luhai, dia pergi ke Palestina, ditengoknya di dalam masjid Palestina, Masjidil Aqsa ketika itu banyak sekali patung-patung kecil. Di zaman Nabi Sulaiman, udah jauh itu. Tengok. Akhirnya dia berprinsip, kalau begini cara dia di Masjidil Aqsa aja, tak ada masalah. Coba nanti pergi ke Arab Saudi, Ka'bah taruh pula situ. Di zaman Nabi kita bermasalah, di zaman Nabi Sulaiman tidak ada masalah. Karena orang tidak akan tergiur dengan patung itu. Tapi pintarnya jin, iblis, menggoda umat Nabi Muhammad hingga dia disembah. Ini cerita ringkasnya, ceritanya panjang. Faghayyara Amr bin Luhai ini yang merubah. Ghayyara itu bukan sekali. Kalau sekali ya hanya aghyara atau yang lain bahasa. Ini ghayyara. Ghayyara itu ndak habis tahun kau tu besok ulang balik. Ndak tahu tahun besok tahun cik ulang balik. Ghayyara tawi manawi. Sampai manusia menjadikan asnam itu untuk ibadah. Sampai di zaman Nabi, Safa, Marwah ada 2 patung. Akhirnya sahabat tidak mau mengadakan sa'i di situ karena patung di Safa, patung Marwah. Turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Innas Safa wal Marwata min syairillah. Jangan tergantung pula dia turun, bisa dibuang tuh. Yang Safa wal Marwah itu syiar agama Allah. Sampai turun ayat. Saking sahabat memelihara diri agar jangan terlibat dengan patung yang ada di Safa dan Marwah. Antum bisa baca ceritanya nih. Turun ayat tuh. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara aw fala junaha alayhi tawafa bihima. Dan ayat yang lain. Ini. Jadi kerjanya Amr al-Luhai al-Khuzai ghayyara dina Ibrahim. Dina Ibrahim. Rubahnya itu habis-habisan. Jalabal asnam ila ardil Arab. Pindahkan semuanya yang bisa dipindah ke negeri Arab dan ke bumi Hijaz, Riyadh sekarang. Hijaz, Riyadh sekarang. Bisifatin khassah. Jadi konsepnya Amr bin Luhai ini untuk merusak Saudi sekitarnya tuh
perbuatannya khusus, bukan sembarangan. Bisabatin khassah, secara khusus. Intinya tidak lagi orang menyembah Allah kecuali pakai syirik. Sampai-sampai ubidat, diibadahi, disembah. Min dunillahi, dari selain Allah. Berarti Allah sembah juga, ini sembah juga. Seperti Nabi berkata kepada Imran bin Husain. Imran bin Husain, berapa orang engkau sembah di dunia ini ya Imran? 7 ya Rasulullah. 7 iya. Di mana mereka? 1 di langit, 6 di bumi. Imran bin Husain, antum baca sejarahnya, ketemu itu. Lantas kata Nabi, tanya lagi, ketika engkau galau, gundah gelana, risau, kemana kau ngadu? Yang langit. Ketika kau bersyukur, gembira ria engkau, kemana kau menumpahkan kesyukuranmu? Ya kepada yang langit. Jadi galau atau tidak galau ini mengadu pada yang langit, mengadu pada yang langit. Untuk apa yang buang aja lah, tidak ada manfaatnya. Termakan oleh dia langsung masuk Islam. Itu Imran bin Husain. Saking mereka beribadah kepada patung yang mereka bikin sendiri. Seperti orang Syiah apabila dia maulid Nabi, dibikinnya roti, ya berbentuk patung. Sudah itu makan sama-sama mereka. Antum tengok, kalau tiba musimnya, musim syiriknya orang Syiah itu tuh. Bikin gambar ikan, kan bikin gambar kerbau, kan bikin gambar kambing dari roti. Udah apa keliling ya makan. Sallallahu gitu di dewa-dewakan Nabi. Antum tengok. Wantashara asyirku fi hadzal bilad al-muqaddasah wa ma jawaraha. Disebabkan perbuatan Amr bin Luhai ini disembah patung itu, bertebarlah syirik di negeri yang suci ini dan negeri yang bertetangga dengannya. Ila an ba'asallahu nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyi. Kapan berhala itu bertahannya? Sampai Nabi diangkat, sampai Allah mengangkat Rasul jadi Nabi, jadi Rasul. Fara'an nasa ila tauhid wattiba'i millati Ibrahim. Rasulullah mulai berdakwah membawa manusia kepada tauhid. Tauhid itu betul-betul esa, jangan ada tandingan buat Allah. Wattiba'il millati Ibrahim, dan mutaba'ah kepada millah, cara hidupnya, beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajahada fillahi haqqa jihadi. Rasulullah berjihadlah betul-betul jihad yang sempurna, yang benar. Ada jihad yang tidak benar, ya, karena ada sesuatu yang diintai oleh manusia yang berjihad. Pertama dia ingin mengangkat namanya. Yang kedua dikatakan orang dia orang baga, orang bagus, orang berani. Akhirnya jihadnya tidak hak, mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah berjihad di jalan Allah ini haqqa jihadi. Jihad yang hak. Jihad yang hak. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi itu berwasiat engkau terhadap yang hak dengan cara yang hak. Jangan kau berwasiat terhadap yang hak tapi cara yang tidak hak, tidak masuk dia. Jadi sunnah itu ditegakkan oleh sunnah. Jangan sunnah ditegakkan oleh bid'ah. Tidak jalan dia tuh. Apa tak heran awak Firdaus? Salat asar bersembunyiin kata-kata urus sakuat-kuat tak dongo mulai dari ni nak dongo sampai salam. Kecuali Allah Akbar sami Allahu liman hamidah. Yang lain tu disirkan semua. Asar maghrib gitu tuh. Tiba di subhanallah dijahar pula deh. Hah? Dan sir aja solat yang serius kan zuhur dengan asar. Nah, mesti dia menjahar apa solat bacaan. Alhamdulillah rabbil alamin, apa salahnya? Kau aku itu tiba di tasabih apa nama zikir, sekuat-kuat sore.
Apa mau yang udah turun? Jadi menegakkan sunnah dengan bid'ah, tidak mau dia akhil aziz. Bid'ah ibadah itu. Ya, karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini kejadiannya. Hamba Allah. Karena kita dangkal ilmu, dangkal amal, begitulah. Kemudian dengan Rasulullah berjihad, sempurna jihadnya hingga kembalilah akidah tauhid. Kembali lagi millah Ibrahim. Dan dia memecahkan, menghancurkan seluruh asnam. Allah sempurnakanlah din ini. Di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan. Sampai kembali sesempurna-sempurnanya. Wa atamma bihi ni'mah ala al-alamin. Allah sempurnakan nikmat itu di alam ini. Wa sarat ala nahjihi al-qurun al-mufaddalah. Berjalanlah di atas manhaj yang benar yang diajar oleh Nabi kita, kurun-kurun yang dimuliakan Allah min sadri hazil ummah, dari awal umat ini, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai tabi'in. Ila an fasal jahlu fil qurun lil mutaakhirah. Habis kejahilan itu. Jadi istilah jahiliyah itu udah habis. Cuma sifat jahiliyahnya masih ada. Dan jahiliyah itu Nabi itu. Istilah itulah ditutup oleh Nabi itu. Ya, fasal jahlu fi qarnil mutaakhir. Artinya aku zaman jahiliyah aja lah. Tidak zaman jahiliyah itu. Pongai zaman jahiliyah itu timbul balik. Itu baik. Dan zaman jahiliyah itu habis. Tak usah buat itu lah. Tapi pongai zaman jahiliyah itu timbul balik. Contoh. Antum baca nanti Rahikul Makhtum. Sirah An-Nabawi. Cara ya nikahnya orang Arab zaman dahulu. Ini seorang perempuan di rumah topi Sahara, tapi pembalik rumah itu kain merah. Berarti situ ada perempuan jahat. Dipanggil deh laki-laki sampai satu uang, dizinai. Ternyata di antaranya ada ya yang apa namanya? Yang menghamilkan. Hamil tuh perempuan. Dah lahir anak perempuan itu tadi, dipanggil laki-laki dan satu orang tadi. Dipilih lah dia omak paji ketek cakap, wah angtau ya. Macam itu dulu cara. Zina dulu sama banyaknya, sepuas-puasnya nanti kalau dia hamil, lahir anaknya, panggil yang laki-laki 100 itu. Tunjuk oleh amaknya yang lahir tadi. Paji kecil, wah angtau ya. Macam itu dulu. Sebelum datang Islam. Nah kini macam itu juga. Di mana pergi pelacur mereka ada kain-kain sigar. Itu bendera ketik. Tapi kami di polisi Kapolres menengok si tanah kok masuk ni. Cuma dia tidak dia hilang turunnya setan nunjukan lambang pelacur merahnya. Umar koton dia ada tompet-tompet khusus yang orang tahu yang itu kojo. Ya apa itu kojo? Az-zani la yankihu illa az-zaniyah. Orang penzina itu tidak akan mau nikah dengan orang elok kecuali penzina pula perempuan. Tentu dia itu. Waz-zaniyatu la yankihuha illa az-zani. Perempuan yang suka berzina itu tidak akan nampak dia laki-laki elok kecuali nampak zina pula laki-laki. Nampak itu? Jadi at-tayyibun lit-tayyibat, laki-laki soleh untuk perempuan soleh, elok. Wal khabisun lil khabisat, laki-laki kotor untuk perempuan kotor. Sudah itu. Maka itulah zaman dahulu. Maka dengan adanya Rasulullah SAW kembali harga diri umat. Harga diri umat. Wadakhalaha ad-dakhil min ad-diyanat al-ukhra. Setelah Nabi tiada,
Dah datang lagi ya orang yang tidak diundang ya dari dianat-dianat yang agama yang banyak ke dalam Islam. Ada syirku ila katsirin min hadzal bil ummah. Kembali lagi syirik sampai hari ini ke umat ini. Bisabab du'ad dolal. Ya, dai sosek. Datangnya syirik tu dai sosek. Fikir dia lah tu. Pak Zuar, bantai kau boleh untuk jembatan? Ya iyalah. Potong kau buat situ tu. Zaman dahulu perempuan di negeri Mesir masuk ayu sorok dia. Kini tukar dengan potong kau bulianya kan ya. Ya Pak Zuar. Kan itu modal. Ini penyebabnya. Fitrah antum tidak membenarkan. Tapi kalau antum dikasih duit 50 juta untuk dibenarkan, antum angguan tu. Iya njal Pak Zuar, kip 50 juta. Jadi. Kalau fitrah antum tidak mau dia. Tapi hawa nafsu, syahwat mau dia. Kesesatan jadinya. Wa bisa babi bina alal kubur mutamassilan bi ta'zimil awliya. Dan disebabkan membuat kondo ya di atas kubu. Ini buat orang kini manisan apa orang tu bina al kubur nomor ni mula tanah donya tu longgok tu kemaju tu banyak tu odok ka SP5 tak ada lo tu odok ka keempat ada pula usaha membikin keranda mayit apa nomornya Allah alam pokok itulah ya itu je lah Itu dengan membina al-kubur mutamassilan bi ta'zimil auliya untuk mempraktekkan cara kita mengagung wali-wali dan orang-orang soleh dan dai-dai yang dicintai. Masya Allah. Jadi kalau ingin antum dicintai oleh orang-orang ini, buatlah kondo, buat manisan, buat nama situ Muhammad Raja meninggal tanggal sekian, buat gambar-gambar tempel situ. Jalan tu tengok kini. Dan contoh itu ajaran Cina saja awal. Kalau nyo mati, buat namoru. Cingkuai namanya. Ya, perlu cingkuai. Buat namo, buat gambar. Ya, kembali ke Allah Bapa ni. Kembali ke Allah Bapa di sorgawi. Hebat tak tu? Nama sorgawi. Coba baca di koran-koran. Kau jual nak angin. Nampak bono tolol. Ya? Sehingga mereka orang-orang soleh, para wali itu orang-orang beriman ada disembah. Hatta buniyatil adriha ala kuburihim. Dibailah bangunan-bangunan kecil di atas kubur mereka. Dan kini pagodang ni kawan. Akan masuk kuburnya. Suruh ketek dulu. Situ letak dulu. Sudah tu masuk kan. Putau-putau di situ. Ya, tawabnya, mendoanya. Ambo setahun dulu diboleh tak curen. Cita macam deko. Ni amak dia amak. Kuburannya dokek bono ke Sungai Kampau. Pas sedopo le. Gali. Botong mula, tulang tungging kuah, seketek. Kemudian menghitam keliling. Ambil tuang, letak balik dalam apa nama tu? Kain kopan 3 lapi. Buat situ, balik. Sudah tu apa lah tu? Bawa liang. Letak kayak mirap. Sudah tu, solat liang, mayang balik. Mayang balik ni niang lah. Ni anak Nama Ja'far tu, alhamdulillah nama sahabat pula. Tapi puang ni, tak ada seketik dah, bersyirik. Solat balik. Otak tu nak mau masak tahanan macam ni. Dia solat lah balik. Jelas tu cu. Langsung je lah buka kau tompek tanah dan tinggi tanah. Wah, kalau ndak buat, wah dan ganyang mereka ni. Dia awak kalau ada apa nama nakal, lope lagi. Alah perlu azab mamak dia kata-katai. Nak kau deh. Rasulullah tu ni nyau. Rasulullah nak kau deh. Nak amus ke dia ajun dia awak deh. Apalah solat menyolat kedua kali yang mak awak leh.
Inyo din pandai. Inyo solat. Dan orang mun putih lai. Azab amak tu. Azab. Acon itu modelnya. Solat balik. Tu melingkar leh. Sebelum dia pulang lingkar baca Yasin, baca salawat, berdoa sesama. Inyo tu kan doa waktu kau amin. Inyo kan dah tahu kalau nak dia amin. Azab kau tu. Asa tahun lo mau macam tu. Kan tak ngerti na'udzubillah min zalika. Dia lala tidak seorang di konai. Banyak macam zaman dahulu. Ya no tahun-tahun 70, 69. Sebanyak-banyak syirik tu. Banyak caro oleh kawan. Alhamdulillah bertabar ilmu salaf. Dan mengerti orang tentang itu. Cuma ada je lah namo, pakai kerondo, manisan macam-macam. Itu dibuangkan. Jangan soto lele. Kau ada tu sana awak. Cobiut malam mai. Compang. Buat lelok balik. Itu kubur. Tak boleh dibina. Tak boleh bikin adriha di pagau. Pakai tiang-tiang pagau tu apa? Atok pula le. Itu adriha nomor. Apabila datang besok ziarah kubur. Masuk di dalam baca Yasin situ. Cukup baca dia sabuk belako. Itu kojo yang tidak Islami. Yang tidak ada sunnahnya. Itu namanya bid'ah kuburan. Itu bid'ah kuburan. Kerana Nabi tidak membuat demikian. Sahabat juga tidak. Untuk itu hati-hati antum. Jangan tergoda oleh rayuan-rayuan orang-orang tua kita. Atau anak kita yang tidak mengerti dengan dinul Islam ini. Wattakhazat awsanan tu'badu min dunillah. Dijadikan oleh mereka ausan berhala disembah dari selain Allah. Bi'anwa'il qurbat, dengan bermacam-macam kata-kata. Itu kan taqarrub ilallah nomornya. Sayang ke amak dulu. Contoh sayang dulu ke ini di dunia, ketika itu nanti sayang contoh juga lihat tu qarabat nomornya. Min du'ain wastighasatin wa zafin wa nazar limaqamatihim, dengan berdoa yang macam istighasah, minta bantu, menzobi, menyembeli dan nazar. Namun nazar satu aja dulu Pak. Ya. Zaman dulu kan ada namanya apa namanya? Damam pecampak. Ini apa nama damam pecampak? Cacar. Tua. Damam. Jadi ini bota wa anggona nyembeli ayam aduh. Baik kau butuh koto. Suatu nazar den. Bota wa nazar den. Kebetulan pada hari yang dijanjikan Allah sembelih. Anda bayar nazar nandang. Allah bota maleh. Acon itu keyakinan dulu. Sementara Allah dan Rasul mengatakan berhasil tidak berhasil nazar. Yang nazar itu wajib dibayar. Lulus sekolah waang nazar dan dah lulus nazar bayar juga. Jangan bermain-main dengan Allah. Acon itu dulu. Sehingga azab lawak nak kecil-kecil lah. Dia ibadah-ibadah syirik. Apa boleh buat? Yang ada dulu anak sekolah ketika itu. Paling-paling tinggi di Darun. Darun apa ni ajaun deh. Sama je ni. Itu kayak itu je. Paling-paling makan matang Selasa rumah mati. Kau yang pawik pagi Rabu lah. Alhamdulillah. Dah sudahlah 7 hari ke siapa lah kau mati sudah kau leka. Itu memang sudah itu tak bisa dibohongi. Agaknya badan seketik kau seorang bagi yo makan. Selasa lagi Rabu Selasa tak ada lah. Ada orang mati kah? Cairu. Ya Allah ya Rabbi. Kojo. Dah sampai? Okeylah, azan sebentar. Subhanakallahumma bihamdika.
Baik, oke Aziz. Tadi kami pai walimatul arus. Di situ bertemulah salah seorang yang hobi ngaji. Bapaknya lah beliau. Kenapa mereka ada umum mentalkan mayat itu setelah kubur? Apa alasannya mereka mentalkan mayat dalam kubur? Dalam kubur mayat itu talqin itu ada ketika gor sebelum nyawa dia diambil oleh Allah. Di situ talqin. Ya kan? Tapi dah meninggal ada je talqin lain. Kami punya dalil. Punya dalil. Kok dalil sahih? Apa bunyi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu deh. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan, gendongan hingga sampai dalam kubur. Dia berfikir udah lain ngeroti nah sorok paju ko indah. Curang sabu ke antum. Dan berjalan mulai dari Masjid Taubah hingga Bukit Sembilan. Mulai sudah minal mahdi dari ayunan hingga sampai mati. Batas tapi gor-gor. Nyenangkan bisa diajar wangi duitnya. Kena tu punya pingsan. Nama sakarat tu mabuk mati. Mabuk mati dia digoli-goli dek setan ukfur nih. Tiba ingat kembali. La ilaha illallah. Itu namu mabuk mati sakaratul maut. Di situ masih berhak kita mengajar. Sebabnya duit. Tapi dalam kubur, wa ma anta bimusmi'in man fil kuburnya Al-Quran. Engkau tidak akan bisa lagi memperdengarkan sesuatu kepada mayit dalam kubur. Habis. Tak dongau je deh. Tapi di ongku siapa tak pandai min ilah dah dapet deh. Min dari siku sampai siku nak ngerti deh. Aku tahu ni nala berkubutan masih bisa diajar. Itu dasarnya nyaw. Iyo riak ni kan. Hebat sana tu dulu. Cak kaji beliau macam lafadznya je kaji. Dia berjalan di rumah kau yang masjid. Dia dah tiba di masjid dah cukup tanah masjid tu ilah tu. Kalau masuk masjid dia fil tu, dah ilah tu. Udkhulu fil masjid. Masuk ke dalam. Kalau ilah tu di dopi kau dia mah. Tu nen ilah tu. Kalau masuklah ke dalam fil kubur. Man fil kubur. Ya tu. Wa ma anta bimusmi' man fil kubur. Bukan ilah kubur. Sampai utulul ilma minal mahdi ilal lahdinya. Ilal lahad dah masuk lahad leh. Jati je buat bau. Ada apa? Itu dia salah paham ke siapa. Tak mengerti dia nak husaran. Tak apa mi'irab. Tak mengerti masalah huruf jar dia dah. Ngaur paham. Itu tadi patahan mereka sampai kini tu. Contoh apapun disabui. Ada dalil lah. Utlubul imam minal mahdi ilal lahdi. Itu ngapo je boleh. Kotornya mereka kesalahan tak. Dalil lah dah. Cuma memahami dalil kau cakap tak dapat. Ya kan? Ya, nilai guru angkung anak mu itu tolol haji bodoh. Ya guru baik kan ya. Guru aja. Anak dah faham. Ya bodoh jadi. Cakup baru jam sesudah zuhur. Itu parahnya umat kan. Nyawa orang ajam bukan orang Arab. Orang ajam itu payah belajar bahasa Arab, tidak pandai dia. Sudah itu berfatwa boleh sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu saja. Terakhir dia enggak punya wan tarbiyah. Tak perlu salah wan tarbiyah ya. Apa perlu salah nak bongi yang asal aku Allah di langit cukup itu tu. Tarbiyah bayi doang. Tanya berulang. Itu tidak ada kawan wan tarbiyah bayarnya selalu ngikut pidato buaya di YouTube ni. Itu tarbiyah pun persis Allah enggak salah tarbiyah. Pontang aku Allah di langit lai Allah cukup ya. Macam itu modelnya. Jadi untuk itu hamba Allah hendak kita herankan kena salah paham dalam pengertian dalil, pemakaian dalil. Kena tidak mengerti dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Itulah yang terjadi di negeri kita ini, Indonesia saja umum.
Kampar secara khusus. Untuk itu belajar. Nur belajar nur lelok nur. Seluruhan amuik nabi ajar nur umur berapa itu ya dia pandai. Salah lah kok dia memahami Al-Qur'an. Jauh tahu. Inilah barangkali hamba Allah yang dapat kita sampaikan, insyaallah tambahan besok. Ya, ini satu kali lagi ayo kita berinfak sedikit banyaknya ke Pariaman untuk membuat pondok pesantren pusako tinggi ya salafus saleh atau yayasan Tiga Tungku Sejarangan. Ini yang Buya sendiri yang mendirikan. Saya mendirikan, ada kawan nanti dari Pariaman 2, dari Padang 2 sebagai ketua, sekretaris, bendahara, pengawas dan pembinanya pendirinya Mbok sendiri di situ. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.